Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang berjudul akuntansi perubahan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Yulinda Yunus. Adapun rekan saya yaitu Yultiana Irmawati Maya, Muhammad Fari Apriyanto, dan Mustaqim. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi yang ingin kami bawakan. Akuntansi perubahan. Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan untuk menjaga integritas data dan agar informasi keuangan tidak menyesatkan, maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan. Adapun laporan keuangan perubahan kadang-kadang melaporkan hasil bervariasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan situasi perekonomian. Mungkin juga karena adanya perubahan akuntansi atau accounting change, atau juga mungkin karena adanya koreksi-koreksi kesalahan dalam pencatatan transaksi pada masa yang lalu. Tujuan perubahan akuntansi dapat berpengaruh besar terhadap penyajian laporan keuangan suatu perusahaan, karena perubahan akuntansi akan mengurangi arti penting daya banding serta saat asas konsentrasi laporan keuangan. Tetapi mengapa perubahan ini harus terjadi? Adapun perubahan akuntansi yang disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengalaman atau ditemukannya informasi baru dapat mengubah estimasi pendapatan dan biaya. Misalnya estimasi piutang yang tidak tertagih dan estimasi masa manfaat aktiva yang disusutkan. Yang kedua, perubahan keadaan perekonomian, sehingga perusahaan terpaksa merubah metode akuntansinya agar dapat mencerminkan situasi perekonomian yang berlaku sekarang. Dan ketiga, badan-badan yang berwenang menetapkan standar akuntansi yang mungkin mengharuskan penggunaan suatu metode atau standar akuntansi yang baru, yang berbeda dengan apa yang telah diterapkan oleh perusahaan sebelumnya. Dan yang terakhir, pembelian perusahaan lain atau penjualan anak perusahaan yang menyebabkan adanya perubahan entitas pelaporan keuangan. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar, diantaranya yang pertama, kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, kesalahan adalah penyajian pos-pos secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Yang ketiga, koreksi. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dan yang terakhir, peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa ini adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset maupun kewajiban. Perubahan kebijakan akuntansi. Menurut PSAK nomor 25, bahwa pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan suatu perusahaan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan atas penerapan standar atau prinsip akuntansi harus konsisten atau taat asas untuk setiap periode. Perubahan kebijakan akuntansi yaitu merupakan perubahan kebijakan akuntansi akibat perubahan penerapan standar atau prinsip akuntansi atau accounting standard atau method prinsip.
yang diterima secara umum, yang satu terhadap standar atau prinsip akuntansi yang lain-lainnya, termasuk pula pengertian perubahan penerapan metode akuntansi atau accounting method. Penyajian suatu kejadian atau transaksi akan lebih tepat jika standar atau prinsip akuntansi yang baru akan menghasilkan informasi yang lebih relevan atau dapat lebih dipercaya mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan. Dengan demikian, terjadinya perubahan kebijakan akuntansi karena perusahaan dapat memilih salah satu dari beberapa alternatif standar atau prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi atau kejadian usaha perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan dapat memilih metode penyajian aktiva tetap, misalnya metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, atau metode penyusunan lainnya. Suatu perubahan atas standar atau prinsip akuntansi harus dilakukan hanya jika penerapan suatu standar atau prinsip akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian atas kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dapat diterapkan secara retrospektif ataupun secara prospektif. Penerapan yang retrospektif berarti bahwa kebijakan akuntansi yang baru yang diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan sebelumnya. Karena itu, kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada kejadian atau transaksi sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi tersebut. Penerapan yang prospektif berarti bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada penyesuaian yang berhubungan dengan periode sebelumnya yang dilakukan baik pada saldo laba awal periode atau dalam pelaporan laba rugi bersih atau periode sekarang, karena saldo yang tidak dihitung kembali. Nomor 2, pelaporan atas perubahan kebijakan akuntansi. PSAK nomor 25 menjelaskan bahwa suatu perubahan atas kebijakan akuntansi harus diterapkan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Sebagai suatu penyesuaian atas pada saldo laba awal periode, kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar, informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakan dianggap tidak praktis. Laporan keuangan yang menyajikan informasi komparatif untuk periode sebelumnya. Disajikan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan. Oleh karena itu, informasi komparatif harus dinyatakan kembali untuk mencerminkan kebijakan akuntansi yang baru tersebut. Secara garis besar, sifat dan pertimbangan terhadap suatu perubahan standar atau prinsip akuntansi serta mempengaruhi harus diungkapkan secara mendalam. Catatan laporan keuangan atas laporan keuangan masa-masa sebelumnya akan terjadi pertentangan antara kepercayaan masyarakat yang mungkin dapat berubah dengan adanya penerapan prinsip akuntansi
konsisten terhadap laporan keuangan yang dibandingkan, maka APB dalam sistematif nomor 2 menjelaskan bahwa kebanyakan perubahan prinsip akuntansi harus diakui dengan memasukkan dampak kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi baru dalam laba bersih. Pada masa laporan di mana perubahan ini terjadi berdasarkan suatu perhitungan yang diterapkan secara retrospektif, namun pun demikian tetap terdapat beberapa perubahan prinsip akuntansi baru yang harus dilaporkan dalam pengungkapan kembali laporan keuangan untuk masa-masa sebelumnya. Kebanyakan perubahan prinsip akuntansi disajikan dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian A, laporan keuangan masa-masa sebelumnya termasuk untuk tujuan perbandingan harus tetap disajikan seperti semula. Bagian B, pengaruh kumulatif. Perubahan prinsip akuntansi baru terhadap jumlah saldo awal laba ditahan. Pada saat perubahan itu terjadi, harus dimasukkan dalam laba bersih pada masa laporan di mana perubahan itu terjadi. Pengaruh penerapan prinsip akuntansi baru terhadap laba sebelum pos-pos luar biasa dan terhadap laba bersih. Laporan di mana perubahan itu terjadi harus diungkapkan secara mendalam atau diungkapkan secara memadai. Bagian D, laba sebelum pos-pos luar biasa dan laba bersih dihitung secara pro forma dan harus dinyatakan penerapkan prinsip akuntansi baru. Itu sudah diterapkan pada masa-masa laporan sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi. Sebagai akibat ketidakpastian atas aktivitas usaha perusahaan, beberapa unsur laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan tetap, tetapi hanya dapat diestimasi. Proses estimasi telah mempertimbangkan informasi terakhir yang tersedia. Sebagai contoh, atas suatu estimasi, misalnya penyisihan piutang tidak tertagih, keusangan persediaan dan atas suatu aktivitas tetap yang disusunkan. Penggunaan estimasi yang wajar adalah bagian yang esensial dari penyusunan laporan keuangan dan tidak menjadikannya sebagai kelemahan dan kendalaan laporan keuangan. Yang dimaksud dengan perubahan estimasi akuntansi yaitu merupakan perubahan taksiran yang digunakan dalam akuntansi yang perlu dilakukan dalam penyajian laporan keuangan. Pengaruh pada masa yang akan datang, misalnya terhadap piutang tidak tertagih.
tidak tertagih. Keusangan persediaan, masa manfaat suatu dan nilai reduksi suatu aktivitas. Aktivitas sesuai dengan penaksiran pensiun dan masa atau jumlah periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditangguhkan dan lain-lain kejadian pada masa yang akan datang, serta mempengaruhi tidak dapat diperkirakan secara pasti. Untuk membeda antara perubahan dalam kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi. Akuntansi merupakan suatu hal yang sulit sekali karena pengaruh perubahan kebijakan akuntansi seringkali tidak dapat dipisahkan dengan perubahan estimasi akuntansi. Apabila sulit untuk memisahkan atau membedakan antara perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi, masa perubahan tersebut diperlukan sebagai perubahan estimasi akuntansi dengan mengungkapkan yang layak. Dengan demikian, apabila hal ini terjadi, maka pada umumnya berhubungan di kelompok sebagai perubahan estimasi. Pelaporan perubahan estimasi sebagai ketidakpastian aktivitas usaha. Banyak unsur laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi hanya didasarkan pada suatu takaran atau estimasi ditetapkan oleh suatu perubahan didasarkan pertimbangan tersebut atau informasi tersebut yang tersedia pada bagian atas. Tidak diperlukan beberapa contoh atau perubahan estimasi secara bagian A. Takiran piutang tidak tertagih. Masa manfaat aktivitas yang disusutkan. Bagian C, nilai reduksi aktivitas yang disusutkan. Bagian D, kewajiban garansi. Bagian E, asumsi akurasi atas kewajiban pensiun. Pengaruh dalam suatu perubahan dalam estimasi akuntansi harus dilaporkan dalam bagian A itu masa laporan di mana perubahan itu terjadi. Apabila pengaruhnya hanya mencakup untuk laporan keuangan bersangkutan saja. Masa laporan keuangan di mana perubahan itu terjadi serta masa-masa laporan berikut. Apabila pengaruh perubahan itu mencakup masa-masa saat perubahan itu terjadi serta masa-masa laporan berikut. Menurut PSAK nomor 25, suatu perubahan dalam estimasi akuntansi dapat hanya mempengaruhi periode berjalan ataupun mempengaruhi periode-periode yang akan datang. Sebagai contoh perubahan estimasi, masa manfaat aktivitas tetap yang disusutkan akan mempengaruhi beban penyusutan periode. Kedua hal tersebut di atas pengaruh dalam perubahan yang berhubungan dengan periode berjalan.
Diakui pada periode yang akan datang pengaruhnya perubahan estimasi akuntansi harus estimasi tersebut. Sedangkan untuk mempertahankan daya bandingan dan atas laporan keuangan dan periode yang berbeda. Pengaruh atas perubahan estimasi akuntansi yang sebelumnya tercakup dalam unsur laba atau rugi bersih tersebut. Pengaruh perubahan estimasi akuntansi yang sebelumnya harus diungkapkan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan jika untuk menghitung jumlahnya dianggap tidak praktis. Kenyataan ini harus dianggap dalam catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya, rekan kelompok saya, yaitu mengenai akuntansi perubahan. Tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Aprianto, NIM 1912219. Baik, saya akan melangkah ke materi, yaitu mengenai kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada suatu perusahaan. Di sini dalam suatu perusahaan beroperasi pada tahun 2006, sebelum akun-akun diselesaikan dan ditutup, ditemukan kesalahan-kesalahan pada tahun 2007 sebagai berikut. Pertama yaitu terkait persediaan barang dagangan dilaporkan terlalu rendah. Kedua, tidak mencatat pembelian. Ketiga, tidak mencatat penjualan. Keempat, tidak mencatat biaya yang masih harus dibayar. Kelima, tidak mencatat biaya dibayar di muka. Keenam, tidak mencatat pendapatan yang masih harus diterima. Keenam, kelalaian mencatat pendapatan yang diterima di muka. Tidak mencatat penyusutan aktiva tetap. Dalam persediaan perdagangan dilaporkan terlalu rendah. Karena jenis kesalahan demikian saling menutupi sesudah 2 tahun, maka tidak ada ayat jurnal koreksi yang harus dibuat pada awal tahun 2008. Tetapi jika kesalahan tersebut ditemukan pada awal tahun 2007 dan bukan pada tahun 2007, maka ayat jurnal koreksi harus dibuat sehingga operasi pada tahun 2007 dapat dibuat secara akurat. Ayat jurnal yang dibuat adalah inventaris debit 200 juta rupiah, saldo laba kredit 200 juta rupiah. Tidak mencatat pembelian. Ditemukan bahwa faktur pembelian tertanggal 28 Desember 2006 sebesar 150 juta rupiah tidak dicatat sampai akhir tahun 2007. Barang tersebut dimasukkan sebagai pembelian tahun 2007. Pengaruh dari kesalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahun 2006, daftar laba rugi harga pokok barang yang dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi sebelumnya dari anggota kelompok saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan kelanjutannya, yaitu perubahan dalam entitas pelaporan atau change in the reporting entity. Salah satu jenis pengaruh dalam perubahan prinsip akuntansi dalam laporan keuangan yaitu susunan perubahan yang berbeda dalam suatu laporan keuangan dalam suatu masa laporan yang satu terhadap yang lainnya. Contoh dari perubahan entitas pelaporan yaitu ada 4. Yang pertama, penyajian laporan keuangan konsolidasi sebagai pengganti laporan keuangan perusahaan secara individual. Yang kedua, merubah susunan anak perusahaan dalam kelompok perusahaan yang melakukan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, merubah susunan perusahaan yang melakukan laporan keuangan gabungan. Yang keempat,
mengubah metode, biaya, entitas, dan konsolidasi untuk anak perusahaan dan investasi. Sehingga suatu kelompok yang berbeda susunannya, maka terjadinya perubahan dalam pelaporan keuangan ini akan tetap dilakukan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan yang disajikan akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula dibandingkan dengan laporan keuangan pada masa laporan sebelumnya. Salah satu bentuk suatu perubahan dalam entitas pelaporan yaitu penggabungan usaha berdasarkan penyatuan kepentingan, di mana diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan secara relatif, tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Selanjutnya, pada metode penyatuan kepentingan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan tersebut yang bergabung dimasukkan ke dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya, di mana tujuan utama dari penyajian laporan keuangan tersebut yaitu untuk membantu para pemakai dalam memprediksi kemungkinan arus kas pada masa yang akan datang. Maka akan sangat direkomendasikan agar laporan keuangan disesuaikan secara retrospektif untuk mengungkapkan bagaimana laporan tersebut akan disajikan seandainya entitas pada tahun-tahun sebelumnya sama seperti pada tahun berjalan. Pada tahun periode terjadi perubahan entitas pelaporan, maka laporan keuangan tersebut harus dapat mengungkapkan sifat dan alasan terjadinya perubahan tersebut. Laporan keuangan juga harus menjelaskan dan menunjukkan pengaruh dari perubahan tersebut terhadap laba dari operasi yang berkelanjutan, laba bersih, dan laba per lembar saham untuk semua periode yang disajikan. Laporan untuk periode-periode yang akan datang tidak perlu mengulangi pengungkapan seperti ini. Ada yang kedua, pelaporan perubahan entitas pelaporan atau reporting change in the reporting entity, di mana perubahan entitas pelaporan harus dilaporkan dengan pengungkapan kembali laporan keuangan untuk seluruh masa-masa laporan keuangan yang disajikan, agar dapat mencerminkan informasi keuangan untuk masa laporan yang dicerminkan oleh adanya suatu pelaporan entitas yang baru. Yang ketiga, koreksi kesalahan atau error correction, yaitu di mana melaporkan suatu koreksi kesalahan dalam laporan keuangan yang pernah diterbitkan oleh perusahaan tersebut melibatkan beberapa faktor-faktor serupa dengan pelaporan perubahan akuntansi. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya yang pertama, kesalahan dari penghitungan matematis, kesalahan penerapan prinsip akuntansi, kesalahan atau kelalaian penafsiran fakta yang ada pada saat laporan keuangan akan disajikan. Menurut PSAK nomor 25, koreksi kesalahan yang mendasar dapat dibedakan dari perubahan entitas akuntansi. Entitas akuntansi ini pada hakikatnya adalah suatu taksiran yang mungkin perlu direvisi dengan adanya informasi tambahan yang diketahui dalam periode berikutnya. Misalnya, laba rugi yang diakui sebagai akibat kontingensi yang sebelumnya tidak dapat diperkirakan secara akurat, atau perubahan dalam taksiran masa manfaat dan nilai sisa aktiva yang disusutkan bukan merupakan suatu dari kesalahan tersebut. Kriteria mengenai penyesuaian periode yang lalu yang material jumlahnya yang dapat secara khusus dinyatakan dan langsung dikaitkan dengan kegiatan usaha masa laporan sebelumnya, tidak mempunyai ikatan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi setelah tanggal untuk masa laporan yang akan dikoreksinya nanti, sangat ditentukan oleh pihak-pihak bukan manajemen perusahaan. Penentuan sebelumnya tidak dapat mudah diperkirakan terlebih dahulu.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa koreksi kesalahan bukanlah merupakan perubahan akuntansi. Kesalahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang belum dikoreksi dan disesuaikan jumlahnya akan dilaporkan sebagai koreksi dan dicatat langsung pada akun saldo laba. Bentuk-bentuk kesalahan kind of correction. Ada beberapa jenis kesalahan yang akan sering dijumpai dalam suatu perusahaan, antara lain yaitu kesalahan ditemukannya pada di dalam kesalahan tersebut terjadi dan dapat langsung dikoreksi. Yang kedua, kesalahan yang terjadi dan tidak dikoreksi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, kesalahan tidak ditemukan pada periode di mana kesalahan itu terjadi, tetapi dengan sendirinya akun saling menutupi pada periode berikutnya dan akun benar dengan sendirinya atau balance. Maka akan disimpulkan bahwa kesalahan akuntansi itu terdiri dari beberapa golongan, di antaranya yaitu kesalahan yang segera ditentukan dan dikoreksi dalam periode di mana kesalahan tersebut terjadi. Misalnya, kesalahan karena penjumlahan, pembukuan ke akun yang salah, atau dengan menghilangkan salah satu akun yang ada dalam neraca percobaan. Yang kedua, kesalahan yang terbatas terjadinya pada akun-akun neraca. Biasanya terjadi karena tertukarnya di dalam akun, misalnya mendebit surat berharga jangka pendek sebagai pengganti piutang wesel, atau mengkreditkan hutang bunga sebagai pengganti hutang gaji. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang terbatas terjadinya pada akun laba rugi. Jenis kesalahan ini pada prinsipnya sama dengan yang sebelumnya, misalnya gaji bagian penjualan dibukukan sebagai gaji untuk di bagian administrasi. Yang keempat, kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi baik akun neraca maupun dari akun laba rugi. Jenis kesalahan ini tidak ditemukan pada periode berjalan, sehingga mempengaruhi pelaporan laba bersih yang salah, yang akibatnya akan mempengaruhi baik akun laba rugi maupun akun neraca. Maka kesalahan pada akun neraca tersebut akan terbawa pada periode berikutnya karena suatu kesalahan yang ditemukan dan tidak dapat dikoreksi pada masa periode berjalan. Kesalahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan pada laba bersih yang apabila tidak ditemukan secara otomatis saling menutupi dalam periode berikutnya. Yang kedua, kesalahan pada pelaporan laba bersih yang akibatnya apabila tidak ditemukan tidak secara otomatis akan tertutup pada periode berikutnya. Sekian dan terima kasih.